Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Di video hari ini saya akan membahas action figure kedua yang kemarin saya sempat dapat kiriman 4 action figure sekaligus ya, tapi dari dua seller yang berbeda. Ya, yang satu A, yang satu B dengan produk yang sama. 3 produk itu PO-an. Saya 2 bulan yang lalu, dan satu produk itu beli ready stock. Nah, yang major blood kemarin itu PO, dan hari ini saya akan melanjutkan mereview produk kedua dari yang sempat saya PO beberapa waktu yang lalu, yaitu Cobra Viper, teman-teman. Jadi action figure ini action figure yang memang benar-benar saya wishlist ya untuk saya miliki, karena ini dapat menunjang kegiatan memotret saya dan memperlengkapi figur-figur yang saya milikin. Nah, saya mau ngajak kepada kalian untuk sama-sama nih, ya kita lihatlah jeroannya figur ini kayak apa, dapat apa aja, terus artikulasinya bagaimana. Nanti kita cek sama-sama. So, jangan kemana-mana, tetap di toysphoto.id YouTube channel. Lanjut, gas! Nah, ini dia teman-teman semua figurnya seperti yang kalian lihat di depan kita ini ya. Ada satu figur yang benar-benar worth it untuk kalian beli, teman-teman. Atau minimal ya kalian jadikan wishlist dulu lah sementara ini, kalau belum ada market yang jual di Indonesia. Nah, figurnya di depan ini teman-teman, kalian lihat sekilas aja, kita udah lihat nih beberapa part-part yang dikasih sama kita saat kita membeli action figure G.I. Joe Cobra Viper ini, gitu. Nah, ini teman-teman semua, warnanya itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk beli action figure ini. Kenapa? Warnanya itu asik banget, keren banget, nggak monoton tapi cakep. Helmnya juga cakep dengan warna yang silver metalik. Terus juga ada beberapa part tambahan untuk memperlengkapi penampilan dari figur ini sendiri. Nah, ayolah sekarang kita open box aja ya. Let's go. Inilah Cobra Vipernya, teman-teman. Kalian lihat ya, warnanya itu biru, hitam, merah. Di kepalanya ada helm dengan warna silver. So, dilihat begini saja udah keren untuk fotografi ataupun hanya sekedar mengoleksi. Tapi karena saya bukan seorang kolektor sejati, saya adalah seorang fotografer mainan. Saya melihat dari sudut pandang seorang fotografer action figure. Oke? Nah, sebelum saya lanjut kepada figur ini, saya mau ngajak kalian dulu lihat part-partnya. Nah, part yang pertama saya akan ajak kalian lihat itu di backpacknya dulu, teman-teman. Nih backpacknya. Jadi backpacknya ini cukup lumayan besar, yang akan ditaruh di belakang punggung dari figurnya. Tapi lihat dulu depannya. Di depan ini ada tas-tas kecilnya, ya, dibuat mirip-mirip, jadi seolah-olah bener-bener tas yang keren gitu. Dengan ini ada tonjolan-tonjolan, saya nggak tahu ini apa, warnanya merah, cuman ada warna logo dari Cobra sendiri. Dan di sini ada strip warna biru, dan ada juga detail talinya di sini, sudah teman-teman ya. Nah, samping kanan tasnya juga ada seperti resleting pack kecil gitu, juga ada dia punya pengikatnya. Di atasnya juga sama ada pengikatnya, di sampingnya juga sama ada detail resletingnya. Sangat-sangat keren nih menurut saya. Di belakang juga ada colokan buat dimasukin ke figur di bagian belakang ya kawan-kawan ya. Oke, ini dia backpack dari Cobra Viper. Saya lanjut lagi. Sekarang kita lihat dulu senjatanya. Nah, senjatanya ini kawan, ada dua jenis senjata yang dikasih ke kita. Yang pertama senjata panjang, yang kedua senjata pendek kayak gini nih. Nah,
senjata panjang ini juga bagus teman-teman ya. Detailnya juga oke. Warnanya sayangnya cuman hitam doang ya. Ya nggak ada warna yang lain sehingga terlalu monoton. Kalau misalkan dikasih warna silver di stripnya sini, atau gagangnya coklat atau merah, itu mungkin lebih bagus lagi. Nah, senjata yang kecil juga sama. Nah, informasi buat kalian, hati-hati dengan part-part kecil begini. Karena part-part kecil begini ini gampang hilang kalau kita nggak hati-hati meletakkannya. Oke, nah ini senjata yang kecilnya. Detailnya juga bagus sih, ya. Dan kelihatan modern banget senjatanya. Nah ini dia backpack sudah, senjatanya 2 sudah. Sekarang kita masuk ke part berikutnya, goggle-nya dia. Nah ini nanti akan ditaruh di helm, ya, helm figur. Ini juga warnanya full hitam, sampai ke kaca-kacanya juga hitam. Kalau misalkan dibuat agak seperti silver begini, saya pikir lebih mantap ya. Mungkin bisa sih kita buat sendiri, kita cat sendiri. Kalau teman-teman hobi custom ya, di custom sendiri nih. Oke. Lalu ini adalah part terakhir, yang mana fungsinya ini untuk ditaruh di leher. Cuman dia kan ada semacam ini ya teman-teman, jadi dia nggak menyatu mati gini, tapi dia bisa dibuka, yang fungsinya untuk membantu kita meletakkan dengan mudah. Kalau begini kan mesti copot kepala dulu, pasang bolak-balik. Tapi kalau yang dilepas kayak gini nih, dia langsung aja dipasangkan ke leher, dan jadinya kira-kira begini teman-teman. Ya, jadinya kira-kira begini. Nah, kata emak dulu kalau jalan malam itu harus pakai beginian, slayer ya namanya ya, slayer. Oh, supaya apa? Supaya nggak masuk angin. Nah, ini juga pakai. Oke, sekarang kita akan membahas tentang figurnya dan artikulasinya. Bagaimana dengan melihat sekilas ini figur? Keren ya, apalagi dengan latar belakang semacam area pertempuran. Wes, keren. Ada efek api, ya, ada efek jalanan rusak, gedung-gedung hancur. Ini tembok penuh dengan coretan. Lalu nanti kita kasih efek-efek asap untuk difoto. Cakep banget. Saya aja suka lihatnya. Apalagi kalian ya, yang jauh lebih expert pasti juga lebih suka dong. Nah, di sini bodinya sebenarnya full warna biru. Ya, biru, biru, biru. Tapi dikombinasi dengan 2 warna yang lain. Warna merah dan warna hitam, teman-teman. Ditambah lagi helmnya warna silver metallic. Keren banget. Cocok lah ini pokoknya buat saya. Masuk banget sih figur ini. Warnanya favorit deh untuk fotografi action figure. Oke, sekarang saya akan ngajak kalian lihat detail dari kepala sampai kepada ujung kakinya ya. Nah, kita cek dulu di kepalanya. Kepalanya ini teman-teman, kalian harus tahu bahwa di balik helm ini tidak ada kepala dari figur ini. Jadi dia include helm doang. Kalau dicopot, ya tinggal packnya gini aja. Nggak ada kepala. Kalau Mendo, yang Mandalorian, dia itu kalau saya punya, dicopot helmnya ada HS-nya, kepalanya. Tapi kalau ini nggak ada, jadi kosong melompong, dicolokin aja langsung, udah balik lagi seperti semula. Nah, di detail helmnya kalian coba lihat di sini. Ini lihat ya, bagus sekali teman-teman ya. Detailnya dari samping kanan ada garis-garisnya. Di sini juga ada strip warna merah. Di belakang juga ada garis-garis ngikutin yang depan dan ditambah dengan warna abu-abu. Di samping kiri helmnya juga bagus, nih lihat nih. Keren lah pokoknya. Dan di depan kacanya ini dikasih warna silver metallic.
Jadi buat saya ini sangat bagus. Lalu artikulasinya teman-teman, artikulasinya untuk dongak ke atas, dia hanya segini bisanya. Ya, ini normal, ini dongak ke atas. Saya lanjutkan, sekarang menoleh ke bawah. Kalau menoleh ke bawah, saya pikir nggak ada masalah ya, nggak sebatas yang dongak ke atas. Tapi kalau menoleh ke bawah, kita lihat sejauh ini teman-teman. Lumayan ya, dapatnya jauh sekali. Lihat ke bawahnya dibandingkan ke atas. Ini artikulasi di leher. Kalau noleh ya seperti biasa, namanya action figure, nolehnya ya full begini lah ya. Apalagi kelas-kelas kayak Hasbro gini, sudah menjadi hal yang wajar. Tapi juga jangan lupa dia bisa ke sini, ke samping kanan, dan ke samping kiri walaupun nggak banyak. Tapi ada artikulasinya juga. Oke. Nah, ini tadi kepala. Sekarang kita ke body. Nah, di bodinya dia, ini tidak ada yang namanya artikulasi pada bagian dada atau perut. Nggak ada. Kalau teman-teman lihat review saya yang kemarin di video sebelumnya, itu major blood. Di bagian dadanya, di bagian perutnya sini, ada artikulasinya, jadi bisa apa namanya, bisa nekuknya itu bisa maksimal. Kalian lihat aja lah di video saya sebelumnya ya kawan-kawan ya. Oke. Kalau untuk detailnya, tadi artikulasi dari dada, perut nggak ada, dia full body gini. Nah sekarang kita ngomong detail. Kalian lihat ya detailnya ya, luar biasa. Mulai dari depan sampai belakang, samping lah ya, samping juga, samping kanan, belakang, lalu samping kirinya. Ini detailnya ini, wes, kalau orang Surabaya bilang api tenan, api soro, api pol, ya bagus banget detailnya. Nah, armornya ini teman-teman, armornya ini bahannya karet ya, jadi bener-bener oke lah ya. Lalu kalau diputar ke kanan juga bisa, putar ke kiri juga bisa, dan kalau menunduk ya dia ngikutin yang ada di sini ya, nggak bisa yang ada di pinggangnya dia, karena nggak ada artikulasi selain pose memutar ke kanan atau memutar ke kiri. Nah, yang saya paling salut itu bagian belakang sebetulnya. Kenapa? Bayangkan ya, di belakang-belakang ini kan ada lubang nih. Lubang ini kan fungsinya untuk meletakkan backpack yang saya sudah perlihatkan sebelumnya kepada teman-teman. Jadi tempel di sini kan. Nah, harusnya kan gini, berarti kan yang di belakang ini kan tertutup nih, nggak kelihatan. Tapi dibuatnya itu detail gitu ya. Lihatnya ada garis-garis berbentuk teratur rapi gini, padahal kan tertutup ya nih, tapi dibuatlah seperti itu, jadi keren. Nah, kalau misalkan kita mau motret tanpa menggunakan backpack dan polosan begini kan, ini kan lubang nih ya, gampang aja sih, bisa di Photoshop, di healing spot, jadi hilang deh, jadi detailnya tetap dapat. Menurut saya ini sebuah kerja yang profesional dari Hasbro untuk memuaskan para pecinta toy kolektor, khususnya G.I. Joe series, ataupun juga para toy fotografi di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ini sudah ke bahan tadi karet, detailnya juga bagus, di belakang juga keren ya, sampai di titik-titik kecil ini pun bagus, catnya nggak ada yang bleber ya, menurut saya oke. Di pinggangnya dia ada semacam sabuknya, dan ini juga ada logo Cobra. Lalu ada aksesoris tas-tas kecil untuk membuat dia jadi seperti
memperlengkapi senjatanya dia. Di depan ada tonjolan warna merah, mungkin ini adalah peluru ya, peluru senjatanya yang panjang kayak gini nih kemungkinan ya, tapi saya nggak tahu lagi, atau cuman untuk hiasan aja. Tapi yang pasti ini keren sekali detailnya, dan juga warnanya. Oke, saya lanjut ke bagian kaki. Saya hanya mereview kaki sebelah kanan saja, karena pasti sebelah kiri ngikutin juga ya. Nah, jadi kakinya kalau ke depan sejauh ini, kalau ke belakang sejauh ini ya, ke depan tadi, ini ke belakang. Tapi kelebihannya adalah ini bisa ditarik teman-teman. Nah, ini bisa ditarik, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Nah, dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan, dinaikkan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menambah daya artikulasi dari sebuah figur, khususnya pada bagian kaki. Jadi kalau saya turunkan, oke ya, ini saya turunkan, nggak bisa dipaksa-paksa juga sih, takutnya patah. Jadi kalau saya turunkan, ini dia nendangnya bisa agak sedikit lebih jauh ya. Nah, ini kalau saya turunkan agak lebih jauh, ke belakang juga agak lebih jauh, walaupun dia pada ujung-ujungnya dia akan miring seperti ini karena ya terkendala dari celana atau bokongnya figur ini sendiri. Lalu untuk paha, pangkal paha teman-teman, pangkal pahanya ini juga ada artikulasi yang bisa digerakkan atau diputar, sehingga memudahkan kita membuat pose yang tidak mengganggu artikulasi di pangkal paha sendi atau pangkal paha di selangkangannya dia. Jadi ini bisa diputar sesuai dengan apa yang kita inginkan, pose yang mana gitu kira-kira ya. Ini ada juga tempat senjata. Ini tempat senjata bisa dicopot, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, tapi proporsionalnya memang harus letaknya di sini. Dan lutut. Lutut ini teman-teman sekalian perhatikan, lututnya ini kalau ditekuk, ini sejauh segini teman-teman ya. Jadi kalau ditekuk lututnya sejauh ini ya, nggak bisa dipaksa lagi karena sudah ada limitnya sampai di sini. Dan kakinya kalau di depan ke atas dia sejauh ini, kalau ke belakang sejauh ini. Hanya kelebihan dari figur ini adalah dia bisa dilipat ke dalam ataupun dibuang keluar ya, dilipat keluar. Kalau yang G.I. Joe punyanya Major Blood kemarin, setahu saya nggak bisa seperti ini. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya kalau mau pose, dia kontur dia punya dioramanya ini nggak rata, dia bisa ngikut gini loh. Nah, jadi nggak ada yang kosong, penuh semua. Kalau yang biasa kan kayak gini nih, nah ini kan kakinya kan kayak gini kan, nah ini kan kosong nih bawahnya. Tapi kalau ini dia ngikut, nah penuh gini kan, lebih kelihatan keren. Jadi figur ini sebenarnya buat saya favorit banget lah ya. Oke, dari kaki sudah, kaki kiri pun saya rasa sama lah ya, nggak perlu dibahas karena fungsinya juga kurang lebih sama, buangannya juga sejauh ini, juga bisa diturunkan dia punya pangkal pahanya. Yang jadi perhatian saya juga bagian belakang bokongnya nih kawan-kawan. Ini ada apa namanya, ukiran kantong celananya dia ya, padahal nggak begitu ini ya, nggak begitu digunakan dalam dunia toy fotografi, tapi namanya detailnya itu recommended banget karena ada ukir-ukiran kayak kantong celana kanan dan kiri dari figur. Sekarang ke bagian tangan kanan. Tangan kanannya itu tingginya bisa segini. Kalau dipaksa lagi naik begini, itu nggak bisa ya. Dia cuma bisa maksimal segini. Kalau mau naik banget gimana ya, diputer lah.
ya, puter gini, kayak gini. Jadi istilahnya ngayun begini bisa. Tapi kalau dipaksa kayak gini tadi, ya jangan, nanti bisa patah. Sayang dong kalau patah, perbaikinya mahal kawan. Saya lanjut lagi ke bagian lengan ini, bisa diputer. Ya, jadi kalau mempose tidak mengganggu dari join atau engsel yang ada di ketiaknya sini. Hanya mengandalkan ini aja udah lebih dari cukup. Sekarang kita lihat siku tangannya. Siku tangan lempar sejauh ini. Sama dengan tangan kirinya, siku tangannya bisa sejauh ini. Ya. Oke sih. Kalau mau tangan ke atas ya tinggal diputar gini. Oke. Jadi seperti ini. Ya. Lalu ke bagian tangan sendiri, tangannya dia ini bisa ditekuk ke dalam gini, ya, sejauh ini. Kalau tangan kirinya saya perhatikan kayaknya nggak bisa, ya, beda dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri dia buangnya ke bawah gini, ya, seperti ini. Tapi ini keras sekali, dikit aja dia geraknya, ya, sedikit aja geraknya, nggak banyak, cuman satu klep, cetik cetik, nah gini aja dia. Oke, tapi yang lebih banyak tangan sebelah kanan. Nah, pose tangan kalian lihat hanya satu pose dengan gaya seperti memegang senjata, karena senjatanya memang dikasihkan tadi dua lagi dipegang. Nah, kanan juga sama, lagi memegang sebuah senjata. Kita nggak dapat part tangan, cuman dapat senjata. Kalau part tangan tidak dapat. Jadi dalam mempose kalian harus pandai-pandai memposisikan figur sehingga tangannya nggak kelihatan aneh. Oke, jadi kawan-kawan, itu saja review saya hari ini di figur Cobra Viper ya. Kalian kalau mau beli, cek aja di toko-toko kesayangan kalian yang ada di Indonesia, marketplace. Dan menurut saya figur ini sangat layak untuk kita miliki untuk koleksi misalkan, atau juga untuk dijadikan objek fotografi. Nah teman-teman, itu tadi review singkat saya dengan satu produk andalan yang kedua. Yang pertama sudah, yang kedua ini, yang ketiga dan keempat menyusul. Nanti mungkin hari ini atau besok akan datang lagi produk yang lain, tetapi tetap sama dari G.I. Joe Classified Series. Dan juga apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Kalau enggak bermanfaat, nggak usah di subscribe, nggak masalah. Yang penting bagi saya adalah selama kita masih sehat dan kuat, tetaplah terus produktif dan berkarya. Nah itu dari saya, tesfoto.id. Jangan lupa motret.